sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Muhammad Alfariza dengan NIM 2023 0101011044. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan penafsiran dari beberapa surah. Jadi adapun surah yang pertama saya akan tafsirkan yaitu Quran Surah Al-Fatihah. Yang dimana Quran Surah Al-Fatihah ini bermakna yaitu pengakuan keesaan Allah dan permohonan petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi adapun bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adapun arti dari Quran Surah Al-Fatihah yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Adapun penafsiran dari Quran Surah Al-Fatihah ini, itu yang pertama, itu dimulai dengan basmalah sebagai pembuka yang keberkahan. Terus yang kedua ada Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, adalah ungkapan syukur dan pengakuan bahwa Allah adalah pemilik dan pengatur seluruh alam semesta. Sedangkan yang ketiga, Allah bersifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, yang dimana menunjukkan rahmatnya yang luas dan mendalam. Sedangkan yang keempat, Allah adalah Malik Yaumiddin, itu penguasa hari pembalasan, mengingatkan akan tanggung jawab atas perbuatan di dunia. Yang kelima, hanya kepada Allah kita beribadah dan memohon pertolongan. Yang keenam, memohon petunjuk ke jalan yang lurus. Yang ketujuh, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atau sesat. Adapun surah yang kedua yaitu Al-Isra ayat 24, yang dimana bermakna berbakti kepada orang tua, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fid lahuma janahazzulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu aku kecil. Adapun penafsiran dari Quran Surah Al-Isra ayat 24 ini, yang dimana rendahkan dirimu kepada mereka berdua dengan penuh kasih sayang, itu doakanlah mereka, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Jadi ayat ini menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua dengan sikap yang rendah hati dan penuh kasih sayang. Adapun surah yang ketiga yaitu Asy-Syu'ara ayat 18. Jadi Quran surah Asy-Syu'ara ayat 18 ini bermakna dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam rabbika fina walidin walabista fina min umurika sinin. Yang artinya, Fir'aun berkata, bukankah kami yang telah mengasuhmu di antara kami sewaktu kamu masih anak-anak, dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Adapun penafsiran dari Quran surah Asy-Syu'ara ayat 18 ini, Fir'aun pernah berkata, bukankah kami telah mengasuhmu di antara kami sewaktu kamu masih anak-anak, dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
Fir'aun mengingatkan Musa tentang masa lalunya di istana Fir'aun sebagai upaya untuk meragukan kenabian Musa. Adapun Quran surah yang keempat yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi mana di sini bermakna wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Adapun artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dan segumpal darah. Surah yang kedua, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Yang ketiga, yang mengajar manusia dengan pena. Sedangkan yang keempat, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Adapun penafsiran dari Quran surah Al-Alaq 1-5, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu bacalah dan Tuhanmu adalah maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi ayat-ayat ini itu menekankan pentingnya membaca dan menuntut ilmu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun surah yang kelima yaitu Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Sini bermakna merenungkan ciptaan Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuhuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Adapun arti dari Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yaitu, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Adapun penafsiran dari Quran surah Al-Ghasyiyah ini ayat 17 yaitu, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, sedangkan ayat ke-18, dan langit bagaimana ia ditinggikan. Ayat ke-19 yaitu, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, sedangkan ayat ke-20, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Jadi ayat-ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan keajaiban ciptaan Allah sebagai bukti kekuasaan dan kebesarannya. Adapun Quran surah yang ke-6 yaitu Al-Imran ayat 138-139. Jadi dalam surah ini bermakna perang Uhud, yang dimana Bismillahirrahmanirrahim. Haza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu wa atumul wa aulauna in kuntum mu'minin. Yang artinya Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, karena kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Adapun penafsiran dari Quran surah ini yaitu ayat 138, yaitu Al-Quran ini adalah penjelasan bagaimana seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan ayat 139, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, karena kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini itu memberikan kita semangat kepada kaum muslimin agar tidak merasa lemah dan bersedih hati. Jadi adapun surah yang ke-7, surah At-Taubah ayat 122, itu bermakna pentingnya menuntut ilmu agama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru ka'afatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dina waliyanziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allakum
yahzarun. Artinya tidak sepatunya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa? Karena tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka. Itu beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka dan tentang agama, untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Adapun penafsiran dari Quran surah ini yaitu tidak sepatunya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka. Jadi tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi ayat ini itu menjelaskan bahwa sebagian umat Islam harus fokus pada menuntut ilmu agama. Adapun surah ke-8 yaitu Al-Hajj ayat 41. Itu yang bermakna ciri-ciri orang yang beriman yang diberi kekuasaan. Adapun bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allazina in makkanahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu anil murka wa ilaihi akibatul umur. Yang artinya yaitu orang-orang yang jika kamu teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Dan kepada Allah kembali segala urusan. Adapun penafsiran dari Quran surah ini yaitu orang-orang jika kamu teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Dan kepada Allah lah kami segala urusan. Jadi ayat ini itu menjelaskan karakteristik orang-orang yang beriman yang jika diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menggunakannya untuk menegakkan agama Allah. Jadi itulah penjelasan dari saya terkait penafsiran dari 8 surah yang telah saya jelaskan dan berikan penafsirannya. Jadi saya Fatir Muhammad Al-Fareza dengan NIM 2023 010101 044 pamit undur diri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.